Santapan Harian Jumat 30 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 24 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah terang bagi langkah kami di dalam perjalanan hidup kami yang seringkali berkabut. Di saat ini, kami datang kepadamu ya Kristus, dan kami hendak mendengarkan sabdamu. Di dalam namamu, Kristus Yesus, Sang Terang Sabda, kami berdoa. Amin. Bilangan 24 ayat 10-14. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan memukul-mukulkan tangannya ia berkata kepada Bileam, "Untuk mengutuki musuhku aku memanggilmu, tetapi engkau malah memberkati mereka sampai 3 kali. Sekarang pulang saja ke tempat kediamanmu. Tadinya aku berkata kepadamu bahwa aku akan sangat menghargaimu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya." Tetapi Bileam berkata kepada Balak, "Bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kukatakan. Sekarang aku pergi kepada bangsaku, baiklah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari." Sahabat Santapan Harian, seringkali kita harus menghidupi pilihan-pilihan yang tidak populer. Hal-hal yang Allah kehendaki rupanya berbeda sama sekali dengan nilai-nilai serta tawaran dunia. Sementara itu, pada saat yang sama, dunia menginginkan kita mengikuti caranya dengan iming-iming harta, kekuasaan, bahkan jabatan. Itulah realitas hidup yang harus kita hadapi. Rupanya godaan serupa juga dihadapi oleh Bileam, seorang pelihat yang kehidupannya didasarkan pada relasi dengan Allah. Saat Balak menginginkan dia mengutuki Israel dengan upah berupa harta yang begitu banyak, Bileam sempat tergoda. Namun Allah mengutus malaikatnya untuk menegur Bileam. Ia pun tunduk kembali kepada Tuhan. Bileam pergi menemui Balak, namun itu terjadi atas seizin Tuhan. Tuhan menghendaki agar Bileam memberkati Israel, maka itulah yang dilakukan olehnya. Betapapun Balak memaksa Bileam untuk mengutuki Israel, yang terjadi justru sebaliknya. Maka Balak pun geram. Ayat ke-10 mengekspresikan kegeraman itu dengan cukup dramatis. Kemarahan teramat sangat diekspresikan dengan bahasa tubuh, memukul-mukulkan tangan. Balak hancur dihajar oleh realitas yang berbeda dari harapannya. Bileam diusir oleh Balak dan merespon hal tersebut dengan menegaskan bahwa emas dan perak sebanyak apapun tidak akan membuatnya tidak menaati Allah. Inilah kata-kata Bileam. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Seharusnya kata-kata itu turut menampar kita. Bukankah yang seringkali terjadi adalah apa yang dikatakan Allah justru itulah yang tidak kita lakukan?
Saat godaan dan tawaran kehidupan duniawi yang memanjakan hawa nafsu itu datang dengan kuat, justru pada saat itulah kita seharusnya semakin melekat erat kepadanya. Hanya itu satu-satunya cara menangkal segala godaan itu. Dengan melekat erat kepada Allah, kita tahu yang diinginkannya dan kita mendapat kekuatan untuk melakukannya. Ingatlah, kehidupan kekal bersama Allah jauh lebih berharga dari apapun. Kiranya kita mau dituntun Allah sehingga tak mudah tergoda. Mari kita berdoa. Ampuni kami yang masih mudah tergoda oleh harta, jabatan, dan kekuasaan hingga mengenyampingkan prinsip-prinsip kebenaran-Mu ya Allah. Kasihanilah kami di dalam kasih Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.